Ya, untuk mengetahui seperti apa konsep layanan warung makan Seribu Cinta ini, untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Mas Musa selaku koordinator program Salam Aid. Selamat pagi Mas Musa, apa kabar Mas? Ya, pagi Mas. Selamat pagi. Baik, Mas Musa ini bisa diceritakan seperti apa konsep dari warung Seribu Cinta ini dan apa saja yang bisa didapatkan dengan membayar Rp1.000, Mas Musa? Ya, konsepnya sebenarnya kita lebih ke melayani masyarakat atau pekerja keras yang tengah beraktivitas, istirahat, makan siang. Siang-siang kan setelah sholat Jumat, panas gitu. Nah, kita fasilitasi dengan makan di makanan gitu. Konsepnya kita prasmanan dengan dilayani oleh relawan-relawan Salamai. Baik, Baik, jadi memang satu layanan yang luar biasa, gerakan yang luar iya, biasa untuk masyarakat di tengah pandemi yang serba sulit ya Mas ya. Mas, lalu siapa saja sih Betul. yang berhak atau yang memang menjadi target sasaran untuk dapat menikmati warung makan serba seribu ini? Ya, pekerja-pekerja yang kebetulan lewat ya Mbak ya, kalangan ojek online hari ini lebih banyak mendapatkan atau jadi penerima manfaat dari Warung Seribu Cinta. Karena memang kita tahu ya kondisi hari ini teman-teman ojek online tengah kesulitan mendapatkan orderan. Dengan harga 1.000 atau sedekah 1.000 minimal 1.000, teman-teman ojek online ini merasa terbantu. Baik, baik, ini perlu diapresiasi sekali ya karena kalau kita ke kedai, ke ya. restoran, ini 1.000 mungkin hanya mendapatkan minuman air putih gitu ya. Untuk minuman seperti kopi, teh aja itu di atas Rp1.000 harganya. Nah, pertanyaannya dengan Rp1.000 ini bagaimana cara dari teman-teman Salamet ini bisa mengakomodir relawan yang lainnya, kemudian juga bisa menyediakan makanan secara prasmanan. Ini bagaimana Mas Musa? Mas Musa bisa mendengar suara kami, Mas? Baik, Baik. sepertinya kita masih mengalami gangguan teknis. Tapi Ya, kalau betul. dilihat dari Rp1.000 bisa jadi Iya satu iya, berkah untuk betul. orang lain luar biasa. Dan kita mau dengar sebenarnya bagaimana teman-teman relawan di lapangan bisa dengan hati melayani ya. Iya, Kita masih coba menghubungi Mas Musa. Masuk, masuk. Ya, baik. Mas Musa, kita mau tanya Mas, bagaimana Ya, dengan uang Rp1.000 ini bisa dikelola untuk bisa istilahnya menghidangkan Memberikan makanan yang betul. sehat, bergizi untuk teman-teman, untuk saudara-saudara kita, dan bagaimana ya, komitmen para relawan untuk tetap bekerja dengan hati. ya, alhamdulillah didukung oleh donatur yang terus berpartisipasi setiap hari Jumat, ada yang ngasih berupa, material ataupun berupa natura. Natura itu jadi ada makanan jadi Mbak, ayam, nasi, nasi kebuli, nasi apa namanya, nasi nasi mandi gitu ya. Banyak sekali teman-teman yang semangat dan itu membuat suntikan energi semangat juga kepada relawan untuk terus berkegiatan gitu. Jadi alhamdulillah setiap hari Jumat insya Allah kita fasilitasi udah 4 titik sekarang, di Bogor ada 2, di Jawa Timur ada 2, di Sidoarjo dan juga di Bondowoso. Wow, Oke, luar biasa ya. ternyata Jadi ini sampai memang perpanjangan kebaikan ya. betul betul, sampai keluar kota Iya, juga ya. alhamdulillah. Mhm. Lalu bagaimana Mas mengajak teman-teman relawan, kemudian juga mungkin kan butuh orang yang masak ya untuk menyiapkan beragam Iya, hidangan dan secara prasmanan. Ini bagaimana Mas bisa mengajak orang-orang tersebut? kita bersinergi dengan beberapa komunitas dan pegiat usaha juga. Kebetulan ada, divisi kami itu Dapur Salam yang juga memberikan makanan 50 porsi setiap hari Jumat, komitmen setiap hari Jumat untuk kita distribusikan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu. Jadi ada unit tersendiri kalau di Salam Aid gitu namanya Dapur Salam, yang biasa juga menerima orderan dari pelanggan, kini setiap hari Jumat rela memberikan 50 porsi untuk saudara-saudara kita. Wow, luar Baik. biasa ya. Mas, ini Iya. berapa banyak sih relawan yang terlibat dan mereka biasanya bagaimana pola kerjanya? Apakah setiap hari standby untuk memberikan makanan untuk masyarakat di lapangan? Ya doakan kami untuk bisa setiap hari ya Mbak ya Mas ya, karena sampai dengan hari ini kita masih aksi di hari Jumat di 4 Hmm. titik tersebut gitu. Tapi kita juga terus bersyukur dan terus berinovasi begitu ya Mbak. Dan kalau perihal setiap hari kegiatan teman-teman seperti biasa, kalau relawan di satu titik itu minimal ada 4 sampai 5 relawan, bahkan kadang lebih, kadang 6, kadang 7. Jadi kita juga sifatnya kan kerelawanan ya Mbak ya, jadi Mhm. tidak mewajibkan, tapi mengajak gitu, mengajak ke teman-teman yang sudah sering menjadi relawan
untuk ikut gitu. Jadi kadang di Japri, kadang via Japri WhatsApp atau via grup gitu, "Ayo teman-teman siapa nih yang mau ikutan?" Dan teman-teman biasanya respon atau datang ke lokasi. Baik, jadi banyak menggandeng, para orang-orang yang ingin berbagi juga dalam gerakan ini. Dan Kemudian memanggil relawan baru pastinya ya. betul betul. Lalu Betul betul. bagaimana Mas, respon dari para orang-orang yang menikmati atau mencicipi hidangan dengan Rp1.000 ini, terutama para pekerja harian nih yang terdampak Ya, pandemi COVID-19. Seperti apa Mas respon? Atau mungkin ada kisah menarik? iya, banyak sekali kisah menarik ya, ada teman-teman ojek online yang memang belum dapat orderan, terus ada tulisan warung makan 1.000 di sini gitu. Sebenarnya mereka rata-rata nggak percaya gitu, "Mas bener nggak nih Rp1.000 bisa makan?" Ternyata begitu datang, bener 1.000 dan bahkan kalaupun mereka nggak punya uang sama sekali masih bisa makan gitu. Karena kan ini sifatnya sedekah Rp1.000 gitu ya. Jadi itu membuat mereka tergugah gitu ya. Mereka jadi langganan setiap hari Jumat, kadang bawa keluarganya, bawa anaknya gitu. Kadang juga mungkin kalau yang misalkan butuh cepet-cepet gitu, "Mas bisa nggak kita dibungkus atau gimana karena saya dapat orderan." Atau yang datang baru nyendok nasi gitu ya atau dilayani sama teman-teman relawan, tiba-tiba masuk orderan, "Wah Mas, saya dapat orderan nih, tadi seharian nggak dapet," gitu. Nah itu yang membuat kita, waduh berkah ya ternyata ya, begitu ya. Gitu Mas kira-kira ceritanya. Luar Baik, biasa ya. Jadi memang satu satu gerakan yang baik pastinya iya. akan juga Ya. membuahkan juga hal yang baik. Terakhir Mas, harapannya dengan kegiatan ini apakah mungkin bisa jadi satu teladan untuk teman-teman atau anak muda milenial lain di tempat lain untuk mengadopsi gerakan yang sama? Ya, semakin banyak pergerakan kegiatan kebermanfaatan tentunya kita semakin semangat gitu ya, karena emang ring kemanusiaan ini harus terus digalakkan di semua kalangan termasuk kaum milenial gitu ya. Tetap menjaga protokol kesehatan karena kita tahu hari ini kita sedang menghadapi pandemi, 3M bermasker, menjaga kebersihan dan, eee, jaga jarak itu juga bagian dari aksi-aksi hari ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin banyak kegiatan yang menyebarkan energi positif seperti Salahpaid dengan Warung Seribu Cinta atau lembaga-lembaga lain dengan berbagi makanan, nasi kotak dan lain-lain. Mungkin kami selalu bahagia ketika makin banyak teman-teman. Baik, terima kasih untuk Mas Musa telah berbagi inspirasi bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Anda Mas Musa dan selamat kembali beraktivitas.